iPhone 11 di tahun 2024 apakah masih bagus atau masih layak untuk kalian beli sekarang? Karena HP ini tuh udah diskon sekitaran ya 60% pas HP ini pertama kali launching. Nah yuk kita bahas aja di video kali ini. Jadi harga iPhone 11 resmi di iBox untuk yang storage-nya 64GB atau base model ada di angka 7 juta kembali Rp1.000. Dan untuk storage yang 128 itu di harga 8,5 juta kembali Rp1.000 per video ini dibuat. Dan kalian pun juga bisa nih dapat harga yang lebih murah lagi kalau kalian cari di e-commerce. Ada yang jual di angka 6,7 juta. Dan yang terpenting adalah pastiin tokonya itu terpercaya dan semua risiko belanja online kalian itu kalian tanggung sendiri cuy. Atau kalau yang mau second juga banyak nih harga second iPhone 11 itu malah udah di harga 4,5 jutaan aja. Tapi buat yang unit second pasti resikonya lebih banyak. Seperti baterai health-nya yang sudah ngedrop, mungkin ada part yang udah diganti atau bukan original dari Apple, IMEI-nya udah nggak aman dan lain sebagainya cuy. Dan menurut gue sih kalau beli iPhone 11 second yang paling aman itu ya adalah bekas dari teman kalian sendiri. Itu udah cara yang paling bener dah pokoknya. Atau kalau enggak ya kalian bisa beli offline di iBox atau di Digimap. Harganya itu udah oke banget. Dan itu pun harga resminya itu udah hampir setengah dari pertama kali launching di harga 13 jutaan. Dan harganya pun ini jadi alasan nih yang paling kuat buat beli iPhone 11 di tahun 2024 ini. Dan ada alasan atau kelebihan lainnya dari iPhone 11 ini. Tapi biar enak kita bahas dulu nih dari apa aja kekurangan dari seri iPhone ini. Dan ini kita bahas nih di awal biar kalian yang beli iPhone 11 di tahun 2024 nggak kegocek sama kekurangan-kekurangan dari HP ini. Nah untuk kekurangan yang pertama itu ada di sisi kameranya. Jadi kameranya ini sih bagus ya, tapi kalau udah di kondisi minim cahaya atau low light itu udah auto jelek kameranya. Kualitasnya kalah jika dibandingkan dengan Android di range harga 3-4 jutaan yang punya fitur night mode. Dan jika kalian juga bandingkan dengan iPhone seri di atasnya, jelaslah pastinya kalah juga cuy. Dan kekurangan yang kedua ada di jaringan yang belum bisa 5G. Namun teman-teman juga pasti banyak ya yang nanya, "Bang, 5G kan masih jarang bang." Memang sih sekarang 5G itu hanya ada di beberapa titik di kota-kota besar. Tapi siapa tahu di 2 atau 3 tahun ke depan 5G ini udah mulai merata di mana-mana. Dan kalau 5G ini udah jadi hal biasa, maka value dari iPhone 11 ini akan ngedrop banget. Karena jaringannya hanya mampu sampai di jaringan 4G aja. Cuman kalau kalian nggak masalah dengan jaringan 4G untuk beberapa tahun ke depan, ya nggak apa-apa kalian beli aja iPhone 11 ini sekarang. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya di sini adalah di sisi layarnya yang masih HD, bukan Full HD. Ini kalau tim mending atau tim Android pasti udah ketawa lebar nih. Masa HP 7 jutaan masih dapat layar HD? Nah, kalau kalian bisa lihat layar Full HD dan juga AMOLED, waktu kalian lihat video di layar iPhone 11 akan kerasa beda. Jadi kurang aja gitu. Ya, feel-nya itu seperti kurang tajam. Ditambah refresh rate layar iPhone 11 ini hanya di angka 60Hz. Kalau dimending sama Android di range harga 2-3 jutaan itu udah ada yang 90Hz cuy. Namun harus kalian ingat ya, iPhone 11 ini keluaran tahun 2019. Pas tahun itu belum banyak juga HP yang refresh rate-nya itu lebih dari 60Hz. Dan menurut gue yang beli iPhone 11 di tahun 2024 pasti HP sebelumnya itu juga masih pakai layar 60Hz. Tapi menurut gue layar 60Hz versi iPhone 11 ini pastinya beda ya dengan Android. Dan ini bukan jadi deal breaker banget, tapi perlu kalian take note aja. Cuma kalau udah dibiasain pakai iPhone 11 ini pasti lama-kelamaan akan nyaman aja dengan layarnya ini. Dan ya itu tadi kekurangan-kekurangannya menurut gua cuy. Dan sekarang kita bahas kelebihan dari iPhone ini. Nah, kelebihan yang pertama dari iPhone 11 ini ada di desainnya. Jadi tinggal kalian balik gini doang orang bisa mengira kalau ini adalah iPhone 12. Apalagi kalau ditambahin nih dengan case yang ngotak, udah mirip banget dengan desain iPhone 12. Karena desain dari iPhone 11 ini lumayan mirip ya dengan seri-seri di atasnya. Bagian depan yang sudah ada poni, kamera sudah berubah. Pokoknya nggak kelihatan jadul dibandingkan sama iPhone 13, iPhone 14, bahkan iPhone 15 juga nggak kelihatan beda jauh tampak belakangnya. Cuman beda di posisi kameranya aja. Dan pilihan warna dari iPhone 11 ini juga ada banyak ya. Ada warna ungu, hijau, pastel, kuning, putih, atau hitam. Namun yang tersedia sekarang itu yang versi barunya itu cuman ada 2 warna. Yaitu hanya ada warna hitam dan warna putih aja. Namun kalau kalian mau pilih warna lainnya, jadi kalian bisa nih cari yang secondnya aja. Jadi kalian bisa sesuaikan aja mau pilih warna apa. Tapi kalau kalian perhatikan bagian depannya bezel di iPhone 11 ini tuh lumayan tebal ya dibandingkan dengan seri-seri di atasnya. Cuman ini nggak terlalu mengganggu kok.
Dan untuk build quality-nya dari iPhone 11 ini solid premium banget dah pokoknya. Digenggam di tangan pun juga enak, di bagian depan dan belakang juga udah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass. Dan frame-nya juga ini dari aluminium, jadi feel-nya itu ya emang khas iPhone premium. Dan untuk tampak belakang juga di sini kalian bisa lihat ada logo Apple yang biasanya banyak dibuat pamer sama anak-anak milenial atau Gen Z sekarang. Dan iPhone 11 ini juga sudah mendukung ya IP68, jadi kalau mau cemplung-cemplungin ke air itu HP ini aman-aman aja. Dan kalian nggak perlu takut rusak jika iPhone 11 ini terkena air. Tapi ya dengan kelebihannya ini jangan juga nih kalian iseng untuk nyemplung-nyemplungin ke air gitu. Karena IP68 ini hanya untuk jaga-jaga kalau misalkan HP kalian itu terkena air. Jadi untuk iPhone 11 ini juga punya fitur wireless charging, tapi emang belum compatible sama MagSafe, itu harus kalian pakai adapter tambahan lagi. Dan untuk speakernya juga sudah stereo, dan buat kualitas speakernya nggak usah kalian raguin lagi coy. Kemudian kelebihan selanjutnya ada di bagian chipsetnya. Dengan chipset A13 Bionic ini sudah cukup banget untuk kegiatan sehari-hari kalian. Semisal kalian mau ganti-ganti sosmed sambil lihat Google Map, dibuat chattingan dan lain sebagainya, itu udah cukup banget. Dan ya pastinya chipset Apple itu anti nge-lag cuy. Dan contohnya saja di iPhone 11 ini umurnya sudah hampir 5 tahun tapi masih jos banget performanya buat kerja berat seperti editing video 4K untuk TikTok, IG Reels atau buat konten YouTube. Ini bisa disikat sama iPhone 11 ini. Kemudian dari segi RAM 4GB di iPhone 11 ini seperti nggak ngefek apa-apa, tetap aja gitu lancar makainya. Nah kemudian kelebihan selanjutnya ada di bagian kameranya nih. Jadi aku yakin banget banyak orang nih beli iPhone jadul atau iPhone bekas pasti ngincer di fitur kameranya. Apalagi sudah ada dua kamera boba di belakangnya dengan kamera utama 12 megapiksel dan kamera ultrawide-nya itu juga 12 megapiksel. Emang sih kameranya ini kalau sudah di kondisi low light jadi auto jelek, tapi kalau di kondisi terang kamera iPhone 11 ini bagus hasil jepretan kameranya. Ini sudah bagus banget di tahun 2024. Warnanya ini khas iPhone banget, natural, foto mode ultrawide pun tetap terang. Dan foto di potret rapi banget bokehnya. Apalagi di videonya maksimal record video bisa di 4K 60 fps. Dan ada juga fitur stabilization yang bagus banget. Jadi walaupun tangan kalian tremor pas ngerekam nanti hasilnya itu tetap akan stabil cuy. Mau pakai kamera utama atau kamera ultrawide-nya itu sama aja. Sudah ada fitur stabilization. Dan kalau misalkan kalian ingin gunakan nih iPhone 11 ini untuk kebutuhan konten, misalnya konten TikTok atau konten YouTube, iPhone 11 ini sudah cukup banget cuy. Nah untuk kelebihan selanjutnya ada di bagian baterainya. Jadi performa baterai di iPhone 11 ini bisa dibilang ya lumayan dengan kapasitas 3100 mAh. Untuk kegiatan sosmed seperti normal chatting cukup satu kali aja charge-nya untuk seharian full. Yang penting pastikan baterai health HP kalian itu tetap di angka 100% agar mendapatkan performa baterai yang maksimal. Nah kemudian nih aku nggak tahu ya jadi kelebihan atau kekurangan. Biasanya kan untuk update OS untuk Apple itu disupport sampai sekitar 5 tahunan. Dan iPhone 11 ini dirilis di tahun 2019. Berarti disupport update OS-nya itu sampai di tahun 2024. Berarti ini merupakan tahun terakhirnya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan ya bisa disupport lebih panjang lagi. Dan kalau kalian nggak masalah jika ternyata update software iPhone 11 ini hanya sampai di tahun 2024, jadi kalian bisa gas aja beli iPhone 11 ini sekarang. Tapi biasanya sih update OS-nya bisa lebih dari 5 tahun dan semoga iPhone 11 ini masih sangat recommended jika dipakai di tahun 2024. Dan misal nih budget kalian terbatas dan kalian ingin punya iPhone, jadi kalian bisa nih ambil iPhone 11 ini aja daripada harus beli iPhone terbaru, harganya itu udah beda jauh banget. Dan saran gue nih ambil internal storage yang minimal 128GB karena yang 64GB itu pasti akan cepet banget habisnya. Dan ya mungkin itu aja sih cuy untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu nih kalian yang ingin beli iPhone 11 di tahun 2024. Intinya sih sesuaikan nih kebutuhan kalian dan jangan kalian paksain kalau emang belum cukup. Always kreatif.